Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua di bidan, kembali lagi di sini. Baiklah, kali ini aku akan berbagi lagi video tentang masih terkait tentang soal SKB CPNS kebidanan. Di sini aku memberikan beberapa contoh soal yang sebelumnya pernah keluar di ujian SKB sebelumnya. Semoga ini bisa menjadi gambaran kalian untuk belajar ke depannya. Jadi punya bayangan seperti apa soal-soal yang kemungkinan muncul di soal SKB. Nah, langsung saja untuk kasus yang pertama di sini. Baiklah, kita ke soal. Jadi pertanyaannya adalah gejala tersebut merupakan tanda, berarti ini mengarah kepada ke diagnosa. Tanda apakah itu? Nah, seorang ibu umur 47 tahun datang ke klinik kesehatan dengan keluhan merasakan nyeri seperti ada semburan panas pada wajah, menjalar ke leher dan dada, sakit kepala, pusing, dan berdebar-debar. Kira-kira menurut kamu ini gejala dari apa? Apakah kalau ini secara garis besar kita tarik ini adalah gejala dari menopause. Tapi di sini kita lihat sepertinya nggak ada nih pilihan menopause nih, yang ada hanya senium, gangguan psikologis, gangguan hormonal, dan klimakterium. Menurut kamu mana nih yang tepat? Apakah senium? Nah, senium itu salah satu dari proses tahapan menopause memang ya pada wanita. Cuman ini biasanya terjadi pada usia lebih dari 60 tahun ke atas gitu. Tahapan setelah postmenopause dia. Kalau gangguan psikologis di sini tidak ada di soal menyatakan kalau si ibu ini mengalami entah mimpi buruk, entah mendengar sesuatu bisikan-bisikan atau apa. Nah, di sini tidak ada yang mengarah ke gangguan psikologis. Kok gangguan hormonal? Nah, ini memang ibunya mengalami semburan panas pada wajah, menjalar ke leher. Nah, ini memang ada kaitannya dengan perubahan hormonal. Tapi apakah itu gejala atau merupakan tanda dari suatu diagnosa apa? Kan enggak. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah klimakterium. Loh, kenapa tadi katanya menopause? Nah, klimakterium itu adalah masa dari pramenopause sampai postmenopause, atau dia kan dari sebelum menopause, mulai dari gejala ketidaknyamanan akan menghadapi menopause itu sampailah setelah menopause, sampai dia sama sekali nggak head setelah 2 tahun, itu masih dikatakan masa klimakterium. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, baiklah, kita lanjut langsung ke soal yang kedua. Apakah yang tepat yang harus dilakukan oleh bidan? Kira-kira apa nih tindakan bidan nih? Seorang ibu G1P0A0 telah dipimpin meneran selama 1 jam oleh bidan di rumah sakit. Ubun-ubun kecil di bawah simpisis, tapi bayi belum lahir. Apakah tindakannya yaitu apakah miring ke kiri, persiapan SC, persiapan induksi, konsul dokter, atau pimpin meneran? Nah, menurut kamu apakah ini merupakan suatu masalah atau suatu komplikasi atau patologi? G1P0A0 berarti itu kalau kita telaah lagi untuk memimpin meneran pada ibu gravidarum itu diberi waktu selama 2 jam. Jadi kalau misal 1 jam bayi belum lahir, ini tidak dikatakan masalah ya. Dan ubun-ubun kecilnya sudah di bawah simpisis. Nah, ini kita masih diberikan kesempatan untuk memimpin meneran, itu masih dalam wewenang seorang bidan. Di sini miring kiri benar, tapi apakah itu tindakan yang secara, kalau di sini kan ditanya tindakan yang berarti lebih ke keseluruhan tindakan ya, berarti masih bisa mimpin meneran. Kalau miring kiri, setelah miring kiri apa gitu kan, berarti enggak yang tindakan langsung luas gitu.
persiapan EC enggak, karena masih boleh kita tanganin, dan induksi belum. Konsul dokter mungkin setelah mendekati udah mau 2 jam nih belum lahir lagi, boleh kita konsul sama dokternya. Tapi kalau terlalu awal kayak gini kan masih bisa, wewenang kita masih ada, apalagi kita di rumah sakit. Wewenangnya tentu untuk melakukan tindakan tentu lebih aman ya, karena dokternya juga standby. Oke. Nah, lanjut untuk ke soal yang ketiga. Di sini pertanyaannya adalah tekstur makanan seperti apakah yang tepat untuk bayi tersebut. Nah, berarti ini berkaitan dengan MPASI. Apakah masih ada yang ingat nih tentang MPASI kayak gimana? Seorang bayi umur 10 bulan akan diberikan makanan pendamping. Kira-kira menurut kamu tekstur makanannya kayak gimana? Apakah lumat, lembek, makanan keluarga, makanan yang disaring, atau makanan yang dihaluskan? Nah, sebelumnya kita harus tahu nih kapan kita memulai makanan tambahan. Jadi kita itu dari 0 sampai 6 bulan itu wajib ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa? Benar-benar pemberian ASI tanpa makanan atau minuman tambahan lainnya. Nih, terkecuali bayinya sakit. Kalau bayinya sakit boleh dikasih obat, tapi setelah itu lanjut pemberian ASI ya. Nah, kemudian untuk bayi umur 10 bulan apa nih yang mau kita kasihkan nih makanannya? Apakah halus? Apakah lembek? Apakah makanan keluarga? Nah, jadi untuk usia 6 sampai 9 bulan itu kita pemberian makanannya biasa 2 sampai 3 kali sehari ya, dengan makanan selingan 1 sampai 2 kali. Itu pun makanan 2-3 kali sehari itu hanya 2 sampai 3 sendok makan. Kemudian makanan itu bentuknya halus atau dilumatkan dan kental. Jadi kalau kita taruh di sendok, kita angkat gitu, enggak netes-netes, berarti kental dia ya, benar-benar halus, lumat, dan teksturnya kental banget. Nah, kemudian untuk pada usia 9 sampai 12 bulan ini makanannya udah nambah nih 3 sampai 4 kali sehari. Porsinya masih kurang lebih sama, cuman dia lebih sering aja. Terus pemberian makanan selingannya juga tetap ada 1 sampai 2 kali. Terus gimana teksturnya? Teksturnya udah mulai lebih kasar, makanannya dicincang dan teksturnya lembek. Jadi makanan-makanan lembek udah nggak perlu dihaluskan, udah nggak perlu disaring kalau 9 sampai 12 bulan. Nah, gimana kalau pada pada bayi yang umurnya udah lebih dari 12 bulan. Nah, lebih dari 12 bulan itu sudah bisa kita berikan makanan seperti makanan keluarga, cuman dosisnya aja atau porsinya aja yang lebih sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin hanya sekian dulu penjelasan dari saya. Oh iya, ini jadi jawabannya di sini udah terbaca ya. Kalau makanan untuk anak umur 10 bulan itu berarti makanannya teksturnya yang lembek. Nah, mungkin hanya ini dulu video dari saya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kamu, jadi bayangan atau gambaran, sehingga kedepannya kamu bisa nih apa-apa aja materi yang keluar di tahun sebelumnya, insya Allah materi yang keluar nggak bakal berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya ya. Saya ucapkan selamat untuk kamu yang udah lulus SKD dan menuju tahap SKB. Tetap semangat, masih ada peluang, tetap belajar dan selalu berdoa. Insya Allah usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha dan perjuangan yang telah kamu lakukan. Semoga sukses dan semoga lulus jadi PNS tahun ini. Amin.